Pernah nggak sih kalian lihat dua kasus korupsi yang kelihatannya mirip, tapi kok nasib orang di dalamnya beda banget? Yang satu bisa jadi tahanan rumah dengan mudah, yang satunya lagi harus berjuang lewat pengadilan. Nah, kenapa bisa begitu? Hari ini kita bakal bongkar tuntas misteri di balik dua kasus yang lagi panas-panasnya ini. Nah, masalahnya mulai dari sini nih. Pengacaranya Immanuel Ebenezer lewat kutipan ini bukan cuma sekedar minta keringanan. Mereka tuh seolah-olah lagi nantangin sistem. Mereka nanya, hukum di negara kita ini beneran adil buat semua atau cuma tajam ke pihak tertentu aja? Ini jadi bukan sekedar kasus hukum biasa, tapi jadi semacam tes buat keadilan itu sendiri. So, pertanyaannya jadi simple banget kan? Ini sebenarnya tebang pilih atau bukan? Buat jawab itu, kita nggak bisa main tebak-tebakan. Kita harus lihat langsung fakta hukumnya. Yuk kita mulai bandingin kedua kasus ini. Oke, di satu sisi kita punya Yakut Cholil Qomas, seorang mantan menteri. Status penahanannya diubah jadi tahanan rumah sama KPK. Di sisi lain, ada Immanuel Ebenezer, atau yang akrab dipanggil Noel. Buat dapat status yang sama, dia harus mengajukan permohonan ke pengadilan. Sekilas emang kelihatan nggak adil ya, tapi tunggu dulu. Kuncinya justru ada di detail yang sering kita lewatkan. Nah, ini dia petunjuk pertama buat memecahkan teka-teki ini. Semuanya ada di satu kata, status. Status hukum mereka berdua saat itu beda banget, dan inilah yang ternyata menentukan segalanya. Coba kita lihat lebih dalam. Jadi, waktu penahanannya dialihkan, Yakut Cholil Qomas ini statusnya masih sebagai tersangka. Artinya apa? Artinya, kasusnya itu masih dalam tahap penyidikan dan kendalinya 100% ada di tangan KPK. Ingat ya kata kuncinya, penyidikan. Nah, ini dia pembedanya. Immanuel Ebenezer statusnya sudah jadi terdakwa. Kasusnya udah nggak lagi dipegang KPK, tapi udah dilimpahkan ke pengadilan buat disidang. Perubahan status dari tersangka jadi terdakwa, inilah yang mengubah total aturan mainnya. Oke, sekarang kita udah tahu status mereka beda. Terus apa hubungannya? Semuanya itu bermuara ke satu pertanyaan penting. Siapa yang pegang kendali? Disinilah inti dari semua penjelasan kita. Coba deh, bayangin proses hukum ini kayak lomba lari estafet. Di tahap awal, yaitu penyidikan dan penuntutan, tongkat estafetnya atau dalam kasus ini, wewenang penahanan, itu dipegang penuh sama KPK. Tapi begitu kasusnya dilimpahkan dan masuk ke tahap persidangan, tongkat itu diserah terimakan ke pelari berikutnya, yaitu majelis hakim. Dan ini bukan sekedar interpretasi kita loh. Juru bicara KPK sendiri, Budi Prastio, udah menegaskan hal ini. Pernyataannya